Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Gadis Penenun. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di stupa Agalawa tentang seorang gadis penenun. Suatu hari, ketika sang guru mendatangi Alawi, para penduduk Alawi mengundang beliau untuk bersantap dan memberikan derma. Setelah bersantap, sang guru mengungkapkan pernyataan terima kasih dengan berkata, "Bermeditasilah dengan objek kematian. Berkatalah kepada diri kalian sendiri, hidup saya adalah tidak pasti. Kematian saya adalah pasti. Saya pasti akan mati. Kematian adalah pasti." Bagi mereka yang belum pernah bermeditasi dengan objek kematian akan bergemetaran dan merasa takut ketika ajal mereka tiba, dan akan mati dengan penuh rasa takut, seperti seseorang yang tidak memiliki tongkat melihat seekor ular merasa takut karenanya. Namun mereka yang telah bermeditasi dengan objek kematian tidak akan merasa takut ketika ajal mereka tiba, melainkan seperti seseorang yang teguh melihat seekor ular walau dari kejauhan, mengambil ular itu dengan tongkatnya dan membuangnya. Oleh karena itu, bermeditasilah dengan objek kematian. Semua orang yang mendengarkan khotbah ini tetap terhanyut dalam kehidupan duniawi mereka seperti sebelumnya, terkecuali satu orang. Hanya seorang gadis penenun berusia sekitar 16 tahun berkata kepada dirinya sendiri, "Sungguh hebat perkataan para Buddha, saya harus bermeditasi dengan objek kematian." Dan ia tidak melakukan apapun selain hanya bermeditasi dengan objek kematian siang dan malam. Sang guru meninggalkan Alawi dan pergi ke Jetavana. Gadis itu selama 3 tahun tidak melakukan apapun selain hanya bermeditasi dengan objek kematian. Suatu hari, sewaktu sang guru mengamati keadaan dunia di saat subuh, beliau merasa bahwa gadis itu telah masuk ke dalam jejaring kebijaksanaannya. Ketika beliau melihatnya, beliau pun berpikir, apakah yang akan terjadi? Dan beliau menjadi tersadarkan dengan pikiran berikut. Sejak hari gadis ini mendengarkan khotbah Dhamma dari saya, ia telah bermeditasi dengan objek kematian selama 3 tahun. Sekarang saya akan pergi menuju Alawi dan menanyakan 4 buah pertanyaan kepada gadis itu. Keempat pertanyaan tersebut dijawabnya dengan benar, dan saya akan memberinya ucapan selamat. Saya kemudian akan mengucapkan bait, dunia ini buta. Pada akhir penyampaian bait tersebut, ia akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Disebabkan oleh dirinya, khotbah saya ini juga akan membawa manfaat bagi orang banyak. Maka sang guru bersama 500 bhikkhu berangkat dari Jetavana dan dengan tepat waktu tiba di wihara Agalawa. Tatkala orang-orang mendengar kabar bahwa sang guru telah datang, mereka pergi ke wihara dan mengundang beliau untuk menjadi tamu mereka. Gadis itu juga mendengar kabar bahwa beliau telah datang, dan hatinya diliputi dengan kebahagiaan seraya berpikir, di sini telah datang, seperti yang dikatakan oleh orang-orang, seseorang yang merupakan ayah saya, tuan saya, guru saya, seseorang yang wajahnya menyerupai bulan purnama.
Buddha Gotama yang maha mulia. Dan ia merenungkan, kini, pertama kali dalam 3 tahun, saya dapat melihat sang guru, yang tubuhnya bercorak keemasan. Kini saya diizinkan untuk melihat tubuhnya yang bercorak keemasan, dan dapat mendengarkan beliau menyampaikan khotbah Dhamma, yang berisi semua rasa manisnya. Namun ayahnya saat berada dalam perjalanan menuju toko berkata kepadanya, "Putriku, sepotong kain untuk seseorang pelanggan masih sedang ditenun, dan 1 jengkal kain masih belum selesai. Saya harus menyelesaikannya hari ini juga. Cepatlah, isi kumparan alat tenun dan bawakan untuk saya." Gadis itu berpikir, saya sendiri yang berkeinginan mendengarkan khotbah Dhamma dari sang guru, tetapi ayah saya telah berkata demikian kepada saya. Apakah saya harus mendengarkan sang guru memberikan khotbah Dhamma, atau mengisi kumparan alat tenun dan membawakannya untuk ayah saya? Kemudian, pikiran ini muncul dalam benaknya. Jika saya gagal membawakan kumparan alat tenun untuk ayah saya, maka ia akan memukul dan menghajar saya. Oleh karena itu, saya akan terlebih dahulu mengisi kumparan alat tenun lalu memberikan kepadanya, dan menunggu hingga selesai untuk mendengarkan khotbah Dhamma. Maka ia duduk di sebuah bangku bersandar dan mengisi kumparan alat tenun. Para penduduk Alawi melayani kebutuhan sang guru dan menyediakan makanan untuk beliau. Dan setelah santapan selesai, membawakan pataknya dan berdiri sambil menunggu beliau mengucapkan pernyataan terima kasih. Sang guru berkata, "Saya datang kemari dengan berjalan jauh 30 yojana demi seorang gadis perumah tangga. Ia masih belum mendapatkan kesempatan untuk hadir. Ketika ia telah mendapatkan kesempatan untuk hadir, saya akan mengucapkan pernyataan terima kasih." Setelah berkata demikian, beliau duduk tanpa bersuara. Demikian halnya dengan para pendengar khotbah beliau yang juga duduk tanpa bersuara. Ketika sang guru diam tanpa bersuara, tidak ada seorang manusia maupun dewa yang berani mengeluarkan sedikit pun suara. Sewaktu gadis itu telah mengisi kumparan alat tenun, ia memasukkannya ke dalam keranjangnya dan pergi menuju toko ayahnya. Dalam perjalanan ia berhenti di luar lingkaran para bikhu dan berdiri sambil memandang sang guru. Dengan cara memandang seperti itu, ia pun mengetahui bahwa sang guru saat sedang duduk di sebuah perkumpulan memberitahukan saya dengan memberikan tanda bahwa beliau ingin saya datang. Sehingga satu-satunya keinginan beliau adalah agar saya datang menghadap beliau. Maka ia menaruh keranjang kumparan tenun di atas tanah dan pergi menghadap sang guru. Lalu mengapa sang guru memandang dirinya? Seperti yang dikatakan bahwa pikiran ini muncul dalam benak beliau. Jika gadis ini pergi dari sana, ia akan mati seperti orang yang belum beralih keyakinan, dan alam kehidupan mendatangnya akan menjadi tidak pasti. Namun, jika ia datang menghadap saya, ia akan pergi dengan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dan alam kehidupan mendatangnya akan menjadi pasti, karena ia akan terlahir di surga Tusita. Seperti yang dikatakan bahwa pada hari itu ia tidak dapat lari dari kematian. Hanya dengan tatapan beliau, ia menghampiri sang guru yang memancarkan cahaya bercorak 6 dari tubuhnya. Ia memberikan penghormatan kepada beliau dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi.
Tak lama setelah ia memberikan penghormatan kepada sang guru dan berdiri di samping beliau, saat sedang duduk diam di tengah perkumpulan, beliau berkata kepadanya, "Gadis, dari manakah kamu datang?" "Saya tidak tahu, Bhante." "Kemanakah kamu pergi?" "Saya tidak tahu, Bhante." "Kamu tidak tahu?" "Saya tahu, Bhante." "Kamu tahu?" "Saya tidak tahu, Bhante." Demikianlah sang guru menanyakan 4 buah pertanyaan kepadanya. Orang-orang merasa tersinggung dan berkata, "Lihatlah, gadis penenun ini berbicara sesuka hatinya dengan yang tercerahkan sempurna." Ketika beliau bertanya kepadanya, "Dari manakah kamu datang?" ia seharusnya menjawab, "Dari rumah seorang penenun." Dan ketika beliau bertanya kepadanya, "Kemanakah kamu pergi?" ia seharusnya menjawab, "Ke toko seorang penenun." Sang guru menenangkan orang-orang dan bertanya kepadanya, "Gadis, ketika saya bertanya kepada kamu, dari manakah kamu datang? Mengapa kamu mengatakan saya tidak tahu?" Ia menjawab, "Bhante, Anda sendiri telah mengetahui bahwa saya datang dari rumah ayah saya, seorang penenun. Maka ketika Anda bertanya kepada saya, dari manakah kamu datang? Saya paham maksudnya adalah, dari manakah kamu datang ketika kamu terlahir kembali di sini? Namun bagi saya, ketika saya datang sewaktu saya terlahir kembali di sini, saya tidak mengetahuinya." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Bagus, bagus, oh gadis. Kamu telah menjawab pertanyaan saya dengan benar." Demikianlah sang guru memberinya ucapan selamat, dan setelah itu, beliau menanyakan pertanyaan lain kepadanya. "Ketika saya bertanya kepada kamu, kemanakah kamu pergi? Mengapa kamu mengatakan saya tidak tahu?" "Bhante, Anda sendiri telah mengetahui bahwa saya pergi ke toko penenun dengan membawa keranjang kumparan tenun. Maka ketika Anda bertanya kepada saya, kemanakah kamu pergi? Saya paham maksudnya adalah, di manakah kamu akan dilahirkan kembali ketika kamu pergi dari sini? Namun bagi saya, di manakah saya akan dilahirkan kembali ketika saya telah meninggal? Saya tidak mengetahuinya." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Kamu telah menjawab pertanyaan saya dengan benar." Demikianlah sang guru memberinya ucapan selamat untuk kedua kalinya. Dan setelah itu, beliau menanyakan pertanyaan lain kepadanya. "Ketika saya bertanya kepada kamu, kamu tidak tahu? Mengapa kamu mengatakan saya tahu?" "Bhante, saya tahu bahwa saya pasti akan mati, dan oleh sebab itulah saya berkata demikian." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Kamu telah menjawab pertanyaan saya dengan benar." Demikianlah sang guru memberinya ucapan selamat untuk ketiga kalinya. Dan setelah itu, beliau menanyakan pertanyaan lain kepadanya. "Ketika saya bertanya kepada kamu, kamu tahu? Mengapa kamu mengatakan saya tidak tahu?" "Hanya inilah yang saya ketahui, Bhante, bahwa saya pasti akan mati. Tetapi kapan saya akan mati? Baik malam maupun siang hari, pagi maupun waktu lain, saya tidak mengetahuinya. Dan oleh sebab itulah saya berkata demikian." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Kamu telah menjawab pertanyaan saya dengan benar." Demikianlah sang guru memberinya ucapan selamat untuk keempat kalinya. Dan setelah itu, beliau berkata kepada orang-orang yang berkumpul seperti berikut,
Banyak di antara kalian yang salah paham dengan perkataan yang diucapkannya, sehingga kalian pun menjadi tersinggung. Bagi mereka yang tidak memiliki mata kebijaksanaan, mereka adalah orang yang buta. Mereka yang memiliki mata kebijaksanaan, mereka adalah orang yang dapat melihat. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Dunia ini buta. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat melihat. Ibarat sedikitnya orang yang pergi ke alam surgawi, seperti burung yang kabur dari kandangnya. Pada akhir penyampaian khotbah ini, gadis itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian gadis itu membawa keranjang kumparan tenunnya dan pergi menemui ayahnya. Ayahnya tertidur ketika sedang duduk sambil menenun. Setelah mencermati bahwa ayahnya telah tertidur, gadis itu menaruh keranjang kumparan tenun. Ketika ia meletakkannya, ayahnya terbangun dan tanpa sengaja mendorong alat tenun, sehingga ujung alat tenun terlempar keluar dan mengenai bagian dada gadis itu. Ia pun langsung meninggal dan terlahir kembali di surga Tusita. Ayahnya menatapi dirinya ketika ia sedang berbaring di sana. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh darah dan melihat bahwa ia telah mati. Rasa sedih yang mendalam langsung muncul dalam dirinya. Dengan menangis, tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan kesedihanku. Ia pergi menemui sang guru dan memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau. Bhante, katanya, mohon hilangkanlah kesedihanku ini. Sang guru menghiburnya dengan berkata, janganlah bersedih umat. Dalam roda kehidupan yang tiada berawal, ketika putrimu meninggal, kamu telah mengucurkan air mata yang jumlahnya melebihi air yang terkandung dalam 4 samudra. Dengan cara inilah, sang guru memberikan khotbah tentang roda kehidupan yang tiada berawal. Kesedihan umat itu pun menjadi hilang, dan ia meminta sang guru untuk menahbiskan dirinya menjadi anggota sangha. Setelah itu ia menyatakan ikrarnya secara penuh dan dalam waktu singkat berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.